wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai makna perkawinan dan tujuannya agar tercapai rumah tangga bahagia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena adanya ikatan suami istri dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam istilah fikih, kata perkawinan dengan kata nikah itu sama. Jika kita ketahui lebih lanjut makna nikah, nikah itu berasal dari bahasa Arab, nikah yang merupakan bentuk kalimat isim masdar, asalnya dari fi'il madi atau kata kerja nakaha. Sinonimnya itu tazawwaj, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Sekarang ini kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan itu dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di dalam kitab, kata nikah itu diartikan dengan ad-dhamu wal jam'u, yang artinya bertindih dan berkumpul. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan badan dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Pandangan para ulama mengenai perkawinan. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, perkawinan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Lalu menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zawj yang menyimpan arti memiliki. Kemudian menurut ulama Hanabilah, perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki itu dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Yang terakhir, menurut ulama Malikiyah, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung dari arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Para fuqaha dan mazhab 4 sepakat bahwa makna nikah itu suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan badan. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan badan dan untuk memperoleh keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kompilasi hukum Islam tidak mengatur kata nikah atau pernikahan, tetapi menggunakan kata perkawinan. Hal itu berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan, karena kata nikah adalah bahasa Arab sedangkan kata kawin adalah bahasa Indonesia. Substansi atau isi yang terkandung dalam syariat perkawinan itu mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulnya, yaitu dengan menciptakan
kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami istri itu sendiri, keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal saja, tetapi ada kebutuhan eksternal yang melibatkan banyak pihak yang dituntut untuk menghasilkan suatu rumah tangga yang harmonis dengan adanya perikatan yang kuat yang disebut dengan misaqun ghalizan, atau yang dikenal dengan ikatan atau janji yang kuat, dan bukan hanya sekedar penyaluran kebutuhan biologis saja. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa Islam itu menganjurkan untuk menikah, dan sudah tercatat dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan dalam hadis pun sudah tercatat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wijaa'un." Rawahu muttafaqun 'alaihi. Yang artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya itu, bahwasanya Islam sangat menganjurkan untuk menikah dan menjadikan ikatan perkawinan yang sah serta satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Bahkan penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan itu sangat besar sekali, sampai ikatan itu ditetapkan sebagai sebanding dengan separuh agama. Di sini sudah jelaskan bahwa Islam itu tidak menyukai hidup membujang. Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk menikah dan melarang keras seseorang untuk tidak mau menikah. Pernah suatu ketika ada 3 orang sahabat datang bertanya kepada Ummahatul Mukminin tentang ibadah Nabi SAW. Setelah diterangkan, ketiganya spontan ingin meningkatkan ibadahnya masing-masing. Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus." Sahabat lain berkata, "Aku akan sholat malam selamanya." Dan yang satu lagi berkata, "Akan aku jauhi wanita, sungguh saya tidak akan menikah selama-lamanya." Ketika perkataan itu didengar oleh Nabi, lalu Nabi SAW bersabda, "Nikah adalah sunnahku. Siapa yang enggan mengerjakan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat kelak." Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya dari berbagai syahwat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Menikahlah kalian, karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani." Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu tujuan perkawinan. Jadi menikah itu bukan hanya semata-mata untuk
saja ya, tapi ada banyak beberapa aspek mengenai tujuan perkawinan ini. Di antaranya yang pertama, aspek personal. Dari aspek ini, menikah ini untuk menyalurkan kebutuhan biologis disertai dengan adanya kasih sayang antara keduanya hingga tua renta, dan memperoleh keturunan serta menjaga keturunan yang merupakan sebuah amanat dari Sang Maha Pencipta. Yang kedua, aspek sosial. Jadi perkawinan itu diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, yaitu dengan adanya rasa kasih sayang yang menjadikan rumah tangganya itu menjadi harmonis, yang dalam artian mawaddah dan rahmah, dan bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Yang ketiga itu aspek ritual. Jadi perkawinan itu bagian dari syariat Islam yang merupakan ibadah dan pelaksanaan perintah syar'i sebagai bentuk ketaatan makhluk pada Sang Maha Pencipta. Yang keempat yaitu aspek moral. Jadi kita sebagai umat manusia itu dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama. Moralitas agama itu terdiri dari dua jenis, yakni moralitas yang baik dan moralitas yang buruk. Moralitas yang sekarang ini kita kenal itu dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Maksudnya, dengan adanya perkawinan itu kita dibentuk untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani yang hina. Yang kelima yaitu aspek kultural. Di dalam suatu perkawinan itu sendiri ada aturan-aturan Islam yang menunjukkan bahwa Islam membangun kultur yang lebih baik daripada manusia yang primitif. Tujuan perkawinan di sini maksudnya bangunan rumah tangga yang dibina oleh suami istri dapat menjadi media menuju keridhaan Allah dan dipertemukan kembali di akhirat kelak. Amin. Jadi kita sebagai manusia itu menjalani perkawinan bukan semata-mata hanya untuk kebutuhan biologis saja, tetapi ada beberapa aspek yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam kehidupan rumah tangga, agar rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tercipta sebagai rumah tangga yang harmonis. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.